Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sadaqallahul adzim. Sahabat IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini akan bisa kembali hadir untuk berbagi kebaikan dalam acara Nasuha. Nasihat kali ini akan mengambil tema Healing with My Wife, atau mengajak jalan-jalan bersama istri tercinta, ya. Nah, kenapa Akang ambil tema ini? Karena banyak sekali keutamaan apabila kita mengajak istri dan anak untuk melakukan healing, ya, atau penyembuhan gitu. Oleh karena itu pada hari ini Akang akan sengaja mengulas berbagai macam keutamaan mengajak istri jalan-jalan lewat tema Healing with My Wife. Nah, tahukah Anda atau mitra bahwasanya jika kita ikhlas saat menemani baik itu saudara kita yang sesama muslim dalam suatu urusan misalkan kebaikan, maka ketahuilah bahwa pahalanya itu lebih besar daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Masya Allah, ya. Nah, apalagi jika kita pergi menemani istri dan anak-anak kita tercinta untuk mengajak, misalkan tidak menyenangkan mereka dengan misalkan yang sederhana mengajak jalan-jalan, yang pastinya mereka adalah paling berhak di antara kaum muslimin, ya. Hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebagai berikut. Sahabat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dikisahkan suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, lalu dia pun bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan adakah suatu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Rasulullah SAW lalu menjawab, "Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling memberi manfaat kepada sesamanya. Sedangkan amalan yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai adalah engkau menggembirakan hati seseorang, baik itu seseorang muslim, apalagi kerabat, apalagi keluarga, ya, atau engkau menghilangkan suatu kesukaran dalam hidupnya, atau engkau melunaskan hutangnya, atau engkau hilangkan kelaparannya. Sungguh aku berjalan bersama seorang saudara," maksudnya sesama muslim, "di dalam sebuah keperluan itu lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di dalam masjidku, yaitu Masjid Nabawi dalam hal ini, selama sebulan." Nah, itu hadis riwayat At-Tabrani dan disahihkan Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 906. Sahabat, berkata Syekh Muhammad bin Sahih Al-Bustaimin rahimahullah, menunaikan kebutuhan kaum muslimin itu lebih utama dibanding beriktikaf, karena
manfaatnya lebih menyebar. Manfaat ini lebih utama dibanding manfaat yang terbatas bagi dirinya sendiri, terkecuali manfaat yang terbatas tersebut adalah perkara penting dan wajib dalam Islam, misalnya sholat wajib atau lainnya. Masya Allah ya sahabat, sungguh besar bukan pahala bagi siapa saja yang menemani saudaranya sesama muslim dalam sebuah keperluan, apalagi menemani keperluan misalkan istri, anak, kerabat, keluarga, orang tua ya, yang notabene mereka adalah keluarga kita yang paling dekat. Hingga Rasulullah SAW menyebutkan sahabat besar pahalanya melebihi iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Nah, sahabat, dari hadis di atas kita simpulkan secara umum memang dijelaskan tentang besarnya keutamaan menemani sesama muslim dalam suatu urusan, tapi bukan mengesampingkan besarnya pahala iktikaf di masjid. Nah, hal yang perlu dipahami adalah apabila ada salah satu saudara kita sesama muslim yang membutuhkan bantuan atau meminta tolong dalam suatu keperluan, maka kita sebagai sesama muslim hendaknya memenuhi permintaannya. Hal ini karena termasuk anjuran agama sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain atau sesamanya. Sahabat, Syekh Muhammad bin Sohih Al-Ustaimin mengatakan menunaikan kebutuhan kaum muslimin itu lebih utama dibandingkan beriktikaf karena manfaatnya lebih menyebar. Manfaat ini lebih utama dibanding manfaat terbatas bagi dirinya sendiri, terkecuali manfaat yang terbatas tersebut adalah perkara penting dan wajib dalam Islam, misalnya sholat wajib atau lainnya. Nah sahabat, seperti yang sudah disampaikan di atas, ketika kita dengan ikhlas menemani saudara sesama muslim untuk suatu urusan, maka besar pahalanya. Apalagi ya, jika menemani istri dan anak-anak kita yang mereka adalah paling berhak di antara kaum muslimin. Nah, hadis di atas memang tidak secara khusus berbicara tentang istri, tetapi seperti kita ketahui bahwa istri, anak atau keluarga kita juga merupakan sesama muslim. Jadi ketika kita dengan ikhlas menemani istri jalan-jalan untuk melakukan misalkan healing supaya pikirannya tenang karena dia seharian di rumah atau dia dibelenggu terus sehari-harinya oleh pekerjaan, maka sekali-kali kita ajak dia, memanjakan dia bersama anak ya, untuk melakukan refreshing atau healing, penyembuhan, berikan meriset pikiran dari pikiran-pikiran yang mumet supaya menjadi fresh ya. Itu dengan cara misalkan mengajak jalan-jalan atau pergi berbelanja misalkan dibarengi dengan kita anak ya, seperti kemarin juga Akang mengajak sengaja istri Akang dan juga mengajak anak, tapi karena anak Akang itu ya lagi sekolah, lagi melaksanakan ujian tengah semester, jadi dia terpaksa tidak ikut ya. Nah, terpaksalah Akang jalan-jalan bersama istri untuk melakukan healing with my wife ya, memberikan ketenangan sebentar, memberikan pencerahan, ketenangan dan kesembuhan istri Akang tercinta dengan mengajak berjalan-jalan sambil
istilahnya apa ya, refreshing gitu ya, refreshing ya, dengan jalan-jalan, dengan berbelanja atau keperluan lainnya yang intinya kebaikan demi kebaikan, demi kebahagiaan istri juga, insya Allah akan mendapat pahala yang besar pula. Oleh karena itu, nah akan sarankan ketika istri kita atau istri kalian mengajak, misalkan, Abi jalan-jalan ke pantai yuk, lagi pengen melihat sunset di pantai nih, atau misalkan, Bi ke pasar yuk, kebutuhan dapur udah mau habis nih, nanti aku masakin yang enak deh. Atau misalkan suatu saat, Abi kita naik gunung yuk, nih anak-anak udah pengen banget naik gunung. Atau misalkan lain kali lagi, misalkan, Abi temani aku beli buku ya, aku mau kasih surprise buat anak-anak kita. Nah ucapan-ucapan tersebut itu, maka kita usahakan meresponnya dengan sebaik-baiknya, memberikan kepada dia dukungan. Jika kita memang misalkan tidak terlalu dibelenggu oleh pekerjaan, kita punya waktu, maka responlah ya permintaan istri kita itu dengan secara baik-baik untuk menyenangkan dia, mengikuti keinginan dia ya, dan itu insya Allah akan banyak pahalanya ya, apabila kita misalkan sekali-sekali menemani istri kita untuk mengikuti permintaannya, baik itu untuk meminta jalan-jalan ke pasar bareng ya, atau ke pantai, atau misalkan ke pasar, ataupun yang lainnya. Yang jelas itu akan memberikan banyak manfaat bagi perkembangan kita ya, rumah tangga kita ke depannya. Maka sahabat, seyogyanya suami menurutinya dan mendahulukan istri dan anak-anaknya. Namun saat ini kebanyakan terbalik sahabat. Saat lebih semangat diajak teman, saat ini kita lebih semangat biasa diajak teman-teman daripada diajak menemani istri dan anak-anak. Padahal istri dan anak-anak adalah yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari suami. Sahabat Rasulullah SAW bersabda, orang yang imannya paling sempurna di antara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian ialah yang terbaik akhlaknya terhadap para istrinya. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 284. Sahabat IKBS yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada sedikit nasihat untuk suami ini. Usahakan sebisa mungkin untuk meluangkan waktu untuk menemani istri dan anak-anaknya. Menemani di sini tidak hanya bermakna menemani jalan-jalan atau berbelanja saja nih ya. Bisa juga dengan menemani untuk suatu urusan dan kebutuhan. Terlebih lagi jika dalam urusan ibadah. Tentu mengajak istri dan anak-anak dalam ibadah atau kebaikan lainnya merupakan suatu keharusan. Maka Anda juga bisa menyisihkan waktu untuk sekedar bersanda dan berkumpul bersama keluarga. Subhanallah. Nah, ini juga akan kasih nasihat untuk istri nih. Jangan jadikan hadis di atas tadi untuk dijadikan dalil supaya bisa sering jalan-jalan atau berbelanja ya bersama suami. Karena makna menemani di sini bukan semata-mata jalan-jalan dan berbelanja saja. Cobalah para istri untuk mengerti dan juga memahami para suaminya yang memang terkadang sibuk dengan pekerjaannya.
para suami melakukan itu semua karena demi memenuhi kebutuhan dan membahagiakan istri dan anak-anaknya. Nah, sahabat, segitu saja nasihat untuk sahabat kali ini bertemakan healing bersama istri, ya, healing my wife with my wife. Semoga memberikan banyak manfaat kepada kita, ya, khususnya dan kepada kalian semua pada umumnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi Jangan lupa like, wabarakatuh. subscribe, dan share ya.